bersama kita sudah ada Mbak Laura Lazarus, seorang pramugari yang mengalami kecelakaan pesawat tidak cuma sekali bahkan 2 kali dan akhirnya tetap bisa bertahan di sini dan membuat buku-buku yang menginspirasi kita semua yang banyak untuk bisa mengenal apa sih yang ada, hikmah-hikmah apa yang terjadi. Mbak ceritain dulu deh waktu itu kejadiannya apa dan tadi kondisinya yang belum lihat coba tadi fotonya dipasang lagi deh dengan kondisi pesawat sebegitu parahnya. Jadi gimana waktu itu jadi pramugari? Iya, saya jadi pramugari usia 17 dan 18 tahun. Oh masih muda banget. Terus? Terus baru terbang 1,5 tahun. Ngalamin kecelakaan 2 kali dengan pesawat yang sama. Cuma selang 5 bulan. Saya duduk di pintu di tempat yang nggak ada, yang sekarang hilang gitu. Tadi begitu masuk kan ada pintu, di situ tempat saya duduk bersama dengan sahabat saya. Nah, yang di kecelakaan yang kedua ini penumpang kami, kapten sampai ke row 10 semuanya meninggal. Jadi hampir sebagian besar orang-orang di sekeliling saya meninggal. Dengan kecelakaan itu mengakibatkan saya koma 3 hari dan teman saya meninggal dan semua ya korban banyak sekali. Terus saya harus menjalani operasi demi operasi yang begitu panjang dari 2004 sampai 2016. Sampai saat ini pun masih? Kemarin Maret yang ke-18 kali. Operasi yang ke-18 kali. Memang kondisinya seperti apa waktu itu sih Laura? Iya, jadi muka saya ini hancur, matanya keluar ke bawah. Jadi kalau yang sekarang ini metal, bagian pipi saya. Oke, tapi bola matanya alhamdulillah masih berfungsi dengan baik ya? Iya, Kemudian? jadi sebelah ini saya nggak gerak sebenarnya gitu, tapi nggak kelihatan lah ya. Alhamdulillah, iya cantik-cantik aja sih Mbak. Alhamdulillah, terus waktu itu kebuka. Tangan copot, pinggang patah, kaki patah. Patahnya tadinya dikit, tapi jatuh di kuburan busuk. Jadi dokter dulu selalu bilang ini kalau nggak baik kalau gagal lagi amputasi gitu. Tapi sekarang masih ada kaki saya, ya meskipun saya jalan pakai tongkat tapi itu nggak akan menghalangi iman saya dan kreativitas saya untuk tetap bisa berkarya buat Indonesia. Luar biasa, ya ampun. Mbak, dengan kejadian sekali aja orang kena kecelakaan tuh kan traumatik lah, takut, memutuskan untuk berhenti. Kenapa tuh tetap tetap bersikeras menjadi pramugari dan sampai ada kecelakaan kedua gitu. Dan ketika kecelakaan kedua juga nggak sekonyong-konyong langsung mengundurkan diri kan, masih tetap Masih. sebagai pramugari gitu. Iya. Apa sih yang membuat tetap semangat dan ada bertahan di situ? Karena awalnya impian, mimpi saya tuh dari kecil kepengen banget jadi pramugari. Jadi apapun yang terjadi tetap aja. Cita-cita banget. Iya. Waktu kejadian kejadian itu nggak trauma Mbak? Kejadian itu ya sempet ngeri sih, tapi udah habis itu selang 5 bulan kemudian baru kecelakaan lagi. Jadi selama 5 bulan tuh tetap terbang. Setelah kecelakaan pertama 5 bulan tetap terbang, kemudian kecelakaan yang parah banget ini akhirnya gimana? Tetap balik lagi sempat atau Udah sudah enggak, akhirnya? karena udah ya kalau secara mata sih memang nggak mungkin gitu karena udah cacat. Tapi saya salut sekali orang tua saya tuh nggak pernah memperlakukan saya tuh seperti anak cacat gitu. Jadi normal gitu, ngapain semua sendiri. Gimana orang tua mana sih yang nggak remuk reda melihat anak perempuannya gitu ya kecelakaan udah dengan cita-cita yang diinginkan ada tapi kemudian kondisi fisiknya juga waktu itu pasti sangat mengenaskan ya. Saya hanya membayangkan nih Mbak Laura. Gimana mama? Gimana papa? Gimana? Mama saya, papa saya sekarang udah almarhum, tapi mereka tuh menanamkan kepada saya nilai-nilai bahwa enggak, Tuhan tuh udah punya rencana yang indah buat kamu. Ayo, nggak boleh setiap kali saya nangis, nggak usah gitu. Ya pokoknya dia bilang Tuhan punya rencana indah, ayo maju, bangun, dia bilang gitu. Jadi seperti itu. Ketika saya lumpuh 6 bulan hanya di rumah sakit, dia terus maksa saya makan sendiri, apa sendiri gitu. Jadi itu yang membuat saya akhirnya saya bisa, wah orang tua saya aja semangat gitu. Ada di sini ya Ibu Lani ya mamahnya. Ibu Fani. Ibu Fani, mohon maaf ya. Ibu Fani, saya luar biasa ya melihat kekagumannya Ibu, semangatnya Ibu, supportnya dari ceritanya Laura gitu ya. Apa sih yang bisa mengilhami Ibu waktu itu menjalani apa ya? Boleh dikatakan musibah mungkin ya ngelihat anak, tapi kok tetap semangat, nggak jadi langsung sedih, nggak jadi terpuruk, nggak jadi apa ya
membuat Laura jadi down gitu, bisa tetap semangat? Apa yang waktu itu melatar belakangi Ibu Fani? Karena saya tuh dekat sama Tuhan. Jadi setiap kita seorang ibu kalau ada masalah gitu jangan panik. Yang kita harus ingat tuh satu yang di atas. Kita diciptakan dari Dia, ada apapun kita lapor sama Dia. Jadi sejak Laura dari umur 3 tahun bilang mau jadi pramugari, kita sebagai mama, kita tanya anak kita cita-citanya apa. Jadi kita harus bimbing ke dia bagaimana setelah dia jadi pramugari, tanpa setahu anak itu saya diam-diam, saya baca majalah, saya kan senang baca, hobi saya baca. Saya pergi ke Gramedia, saya mau tahu tentang pramugari, kejadian seperti apa, bahayanya apa, jadi saya udah mesti siap. Jadi salah satu yang pelindung cuma yang di atas, jadi bukan siapa-siapa. Itu yang membuat Ibu tetap semangat bahwa ini adalah ketentuan dari yang di atas gitu ya. Silakan deh Mbak Oki. Hari ini kita membahas mengenai hoki temanya. Banyak orang yang ketika mendengar kata-kata hoki atau kebalikan dari hoki itu apa sih? Itu biasanya diidentikan dengan kebetulan. Ya nggak sih? Kebetulan hoki gitu. Kebetulan aja selamat, hoki. kebetulan. Seperti Mbak Rina Nose misalnya, orang-orang mengatakan hoki banget gara-gara nama itu. Ternyata tadi Mbak Rina Nose sudah paham sendiri, bukan sebuah kebetulan. Hoki itu dicari dengan cara apa? Dengan cara tidak mungkin Allah merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan air mata. Kan orang tiba-tiba seringnya ngeliat kita udah di puncak nih. Kira-kira udah apa ya, udah senengnya gitu. Nggak tahu di belakang kesenangan itu, di belakang popularitas, di belakang kehebatan itu banyak sekali perjuangan dan air mata yang tumpah. Air mata darah mungkin ya kalau kita ibaratkan gitu karena perjuangan yang begitu keras. Jadi yang dinamakan dengan hoki, keberuntungan akan bisa didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa melakukan proses demi proses. Namun kalau kita lihat hoki di dalam Islam atau keberuntungan itu seperti apa? Kalau seorang muslim pasti sering baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Semua orang rugi kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Orang yang beriman itu harus biasanya diikuti dengan amal-amal perbuatan. Orang yang beriman percaya pada Allah itu biasanya perbuatannya apa? Banyak berdoa, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu dia nggak akan merasa soleh sendiri, dia nggak akan merasa baik sendiri. Selanjutnya apa? Dia akan mengajak orang-orang lain untuk juga menjadi baik, untuk juga menjadi hebat. Salah satunya adalah lewat buku ini. Nih, ciri orang-orang beruntung nih, membagi ke masalah atau ujian yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, Allah kepadanya, kemudian ia share agar orang-orang menjadi baik, menjadi hebat bahkan lebih dari dirinya. Gitu. Wow. Silakan Keren Mbak ya. Vera. Tadi kan Mbak Laura bilang ya ada masa-masanya down, tapi Mama selalu semangat dibuat semuanya harus mandiri. Ada orang-orang pada saat lagi sedih dibikin mandiri jadi kesel kan. Marah. Udah tahu lagi susah, udah tahu nggak bisa, kenapa sih disuruh harus terus-terusan, iya nggak sih? Gitu. Karena kalau di psikologi kita nggak mengenal kata-kata hoki itu sih. Yang kita punya adalah tiap manusia itu terlahir punya strength point. Kita punya kekuatan. Sayangnya seringkali kita nggak paham kekuatan kita apa ya. Sampai kita ditempatkan di tempat yang terendah, berhadapan dengan weakness yang kita punya, jadi ngerasa lemah banget. Saat kita merasa lemah, kemudian kita mampu melihat bahwa, hey, ada orang-orang yang lebih lemah daripada itu, tiba-tiba kita punya perspektifnya. Mampu melihat dalam skema yang lebih luas bahwa, iya ya, tadi kita ngobrol-ngobrol pada saat break, ada yang lebih susah hidupnya loh. Jadi bapak yang ditemui di jalan tadi, ya Pak Polisi yang curhat dengan dirimu tadi, ternyata hidupnya dia rasa lebih dihayati, lebih buruk. Kemudian itulah yang menjadi, kadang-kala kita butuh memang melihat ke bawah. Untuk paham bahwa yang kita miliki adalah strength point. Sayangnya strength point gak bakal pernah jadi kekuatan. Apalagi membawa hoki dalam tanda petik tadi, membawa kebaikan kalau gak pernah dimunculkan, diekspresikan dalam bentuk aksi. Mbak Rina Nose, yang dia lakukan adalah merangkak dari bawah dulu, from zero, dari belum dikenal siapa-siapa, terus berkreasi, mendapatkan sesuatu, makanya tiba-tiba tadi gini, yang besek udah ada, yang mancung nggak bisa dibilang mancung, kalau dibilang hidup, nah dia selalu berpikir di samping menyiapkan lawakan-lawakan dan humor yang segar gitu, selalu segar. Selalu loh, ini udah bertahun-tahun kan di depan TV gitu loh. Dan orang nggak lihatnya gini, ya yang kemarin lawakannya, ya itu lagi gitu kan, bukan begitu. Jadi setiap orang punya strength point, bukan hoki namanya, namun strength point ini bisa kita kelola biar bawa kebaikan dan keberuntungan buat kita. Kira-kira begitu.
Dan ini juga hebatnya lagi, tadi kan saya dengar cerita dari Bu Fani ya, bahwa tahu anaknya ingin jadi pramugari. Kemudian diusahakan supaya bisa jadi pramugari. Ibunya baca-baca buku, apa tuh pramugari, mesti gimana, apa dan sebagainya. Sebatas itukah yang hanya dilakukan sama Bu Fani untuk mensupport Tora jadi pramugari? Apakah memang semudah itukah jalannya? Apakah dulu kondisi keekonomi memungkinkan nggak untuk itu? Iya, kalau inget dulu ya nggak memungkinkan banget gitu. Saya lahir di keluarga kumuh, maksudnya di tempat kumuh, bukan keluarga, maksudnya di tempat kumuh. Kayaknya lingkungan untuk ya. lingkungan, untuk impian aja tuh kayaknya nggak mungkin gitu kan. Terus rumah kami di belakang pasar gitu, jadi benar-benar di daerah kota Jakarta gitu. Kalau makanya dibilang saya Asnawi kan, asli Cina Betawi gitu. Asnawi. Terus udah gitu nggak mungkin pada saat ngelamar pun juga itu bukan hanya sekali dua kali, saya ditolak berkali-kali prosesnya. Belum mendapatkan akhirnya cita-citanya jadi pramugari gitu ya. Setelah akhirnya terpilih, diterima bekerja sebagai pramugari umur 17-18, rasanya udah bahagia banget ya. Seneng banget Seneng gitu ya. banget. Pada saat terbang waktu itu rasanya Seneng banget, itu pertama kali saya naik pesawat. Oh ya, Masya Allah. Keren banget. jadi ingin jadi pramugari itu karena juga salah satunya pertama kali naik pesawat itu. Iya, saking saya pernah ngomong sama temen gitu kan sebelah waktu di training, waktu mau dicek. Saya bilang ini pesawat kalau take off kan naik ya. Kalau dia landing berarti kita semua berantakan dong di dalam. Terus teman saya bilang kan nukik gitu. Teman saya bilang, ya ampun kamu nggak pernah naik pesawat, nggak pernah gitu. Dan itu pengalaman yang benar-benar wow gitu. Nah dalam keadaan terbang tiba-tiba hancur seketika itu memang nggak mudah. Tapi kembali lagi jangan pernah menyerah apapun keadaan kita. Nah, keep the faith gitu ya. Iya, jangan pernah menyerah. Dalam perjalanan ya ternyata memang kalau kita nggak pernah menyerah itu selalu bisa ada hasilnya. Lihat ya sahabat perempuan ya, dilahirkan dari keluarga yang belum tentu memudahkan untuk mengejar cita-cita. Bahkan tadi katanya nggak mungkin, pengen jadi pramugari, nggak pernah naik pesawat sebelumnya. Tahu juga enggak turun kayak pesawatnya seperti apa tuh nggak kebayang. Akhirnya dapat nih cita-citanya. Kemudian menikmati semua cita-citanya dan tiba-tiba dikasih musibah. Kecelakaan pesawat sampai akhirnya nggak bisa jadi pramugari. Berhenti di situ? Enggak. Jadi buku, Iya. menginspirasi Ini dia orang perjalanan. banyak, menghidupkan kita semua yang dengar dan Bukunya supaya salah kita satunya semua juga semangat. yang terbaru Ini ya. ada buku-buku yang lain. Nanti ya kita lanjutin ngobrol-ngobrolnya dalam cerita perempuan.